Majelis Tafsir Al-Quran adalah lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang bertujuan mempelajari dan mengajarkan Islam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Didirikan pada tahun 1972 oleh Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro di Surakarta, dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa amalan umat Islam di sebagian besar daerah di Indonesia belum sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan untuk kegiatan pendidikan dan dakwah, tidak menjadi underbow organisasi massa atau organisasi partai politik apapun. Sepeninggal Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro pada September 1992, kepemimpinan yayasan ini diamanatkan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino hingga sekarang. Kegiatan dakwah MTA meliputi pengajian khusus dan pengajian umum. Pengajian khusus diselenggarakan di MTA Pusat Surakarta dan perwakilan-perwakilan maupun cabang-cabang Majelis Tafsir Al-Quran yang tersebar di dalam negeri dan luar negeri. Cabang Majelis Tafsir Al-Quran berada di 159 tempat dan 31 perwakilan di tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan di luar negeri, yakni di Jepang, Korea, Malaysia, dan Norwegia, dikelola para mahasiswa S1 hingga S3 dan pekerja. Untuk mengkoordinasikan kegiatan kemajelisan, seluruh pimpinan cabang dan perwakilan se-Indonesia berkumpul setiap Ahad siang. Pada pertemuan ini, segala masalah menyangkut kemajelisan dan keumatan disampaikan kepada pimpinan pusat agar diketahui dan dicarikan jalan keluar apabila muncul kesulitan. Pengajian khusus berlangsung seminggu sekali dengan ustadz yang dikirim MTA pusat ataupun yang disetujui pimpinan pusat. Materi utama yang diajarkan adalah tafsir Al-Quran dengan acuan tafsir keluaran Departemen Agama dan kitab-kitab tafsir lain, baik karya ulama-ulama Indonesia maupun karya ulama-ulama negara Islam lain, Salafi dan Khalafi. Proses belajar mengajar bersifat dialogis sehingga kajian tafsir berkembang ke kajian akidah, syariat, ibadah, akhlak, tarikh, dan permasalahan aktual sehari-hari. Sementara itu pengajian umum diselenggarakan setiap hari Ahad jam 8 hingga jam 10 di MTA Pusat Surakarta. Kurang lebih 5.000 orang dari berbagai kota di tanah air hadir dan menyimak dengan seksama pengajian yang disampaikan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dengan metode ceramah dan dialog interaktif, baik langsung maupun melalui telepon. Di samping Allah memerintahkan supaya mengikuti Al-Quran, Allah mencegah, melarang, wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Pada pengajian ini para peserta mendapatkan brosur Ahad pagi berisi materi kajian dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terkait dengan topik bahasan. Pengajian umum Ahad pagi disiarkan langsung radio MTA FM dan bisa diakses melalui internet via fasilitas Yahoo Messengers. Hal ini berdampak makin meluaskan lingkup dakwah MTA sehingga makin banyak pula umat Islam yang datang dan mendengarkan kajian. Ada perubahan cukup signifikan di kalangan umat baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Terbukti tidak sedikit peserta dan pendengar pengajian Ahad pagi ini menyerahkan berbagai bentuk pusaka yang dianggap memiliki kekuatan bagi hidupnya. Mereka sadar benda-benda itu justru tidak akan menyelamatkan, tapi menyengsarakan hidupnya kelak. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dakwah ini terus tumbuh. Sejumlah pejabat negara, cendekiawan, ulama, tokoh masyarakat, dan bahkan pimpinan partai politik menjalin silaturahim dengan MTA untuk bekerja bersama-sama sesuai kapasitas masing-masing dalam rangka memberi pencerahan kepada umat. Di bidang pendidikan formal, Majelis Tafsir Al-Quran mengelola sekolah mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah luar biasa, dan SMA. Program pendidikan ini bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa yang beriman, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Tingkat taman kanak-kanak dibuka di beberapa kota, SDIT dan SMP di Kecamatan Gemolong, Sragen, sedangkan SMA diselenggarakan di Surakarta.
Sekolah dikelola dengan sistem pondok sehingga pembinaan intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas dapat dilakukan secara intensif, serius, dan berbobot. Dalam bidang sosial, Majelis Tafsir Al-Quran juga ikut ambil bagian untuk penanggulangan bencana di tanah air dengan melibatkan satuan tugas atau satgas. Para satgas MTA ini bertugas membantu masyarakat mengatasi kesulitan saat dan pasca bencana di berbagai daerah, antara lain tsunami di Aceh, banjir di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain pendidikan dan dakwah, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran juga mengelola bidang usaha ekonomi dan kesehatan. MTA membuka rumah bersalin, balai pengobatan, dan apotek yang melayani warga MTA dan masyarakat umum. Pelayanan kesehatan ini meliputi persalinan, kesehatan ibu dan anak, klinik gigi, dan klinik umum. Di bidang ekonomi, beberapa usaha yang dikembangkan adalah usaha bersama syariah, produksi air minum dalam kemasan bernama Kafur, percetakan, dan pertokoan. Selama ini UB Syariah MTA mengelola tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah dengan aset lebih dari 19 miliar rupiah. UB Syariah MTA ini menjadi sumber pembiayaan untuk pengembangan ekonomi warga. Memasuki tahun 2009 menjelang peresmian gedung baru, MTA menyelenggarakan 7 kegiatan sosial Sabta Peduli Sesama. Peduli sosial dengan mengadakan bakti sosial dan pembagian kebutuhan pokok di Cepogo, Boyolali. Peduli lingkungan menanam ribuan bibit pohon di bantaran Sungai Bengawan Solo. Peduli ekonomi melalui bantuan bergulir berupa kambing untuk warga Blora, Pacitan, dan Boyolali. Peduli kesehatan menggelar pengobatan dan pemeriksaan kesehatan di Surakarta. Peduli pendidikan yakni pemberian beasiswa senilai 50 juta rupiah. Peduli moral, dan terakhir peduli persatuan. Gedung baru Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dibangun di Jalan Ronggowarsito, Surakarta untuk mengakomodasikan kegiatan dan pengembangan dakwah. Gedung 4 lantai ini berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi, dibangun sejak awal bulan Mei 2008. Secara swadana, warga MTA dan para simpatisannya membiayai pembangunan gedung senilai kurang lebih 13 miliar rupiah. Gedung beratap baja ringan, dinding dari bata ringan, dan lantai dari granit diselesaikan selama 10 bulan. Bangunan seluas 3.650 meter persegi ini digunakan untuk pengajian Ahad pagi dan kegiatan dakwah lainnya.